Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmahu li'an uqadim nafsi ismi Ramji Fadil Ajhar fi hadihil munasabati sawfa ariduna ta'ijal muqabalatil khossati bil haji. Al-awaluhu wa natijatu muqabalatan ma'ahasin adawa manasikal haji godorol lil haji amun alpaini wasamta asarah. Fidalikal bukti lam yakun ladaihi asimatun lil lugatil arbiyati walam yakun matluban an yakuna qadiran ala tahadufi bil lugatil arbiyati at-tariqatu allati yatawassalu biha ma'al ajanibi hiyal ula bistahdami lugatil isorati asaniyatu bistahdami lugati indonesiati liyana adidan minal ajanibi wasatan at-tujara yumkinuhum mutahadusu bil lugatil indonesiati hatta yatamakkana minat tawassuli bitalaqatun bistahdamil lugati indonesiati kanati tahribu alati hasala alaiha hiyal ula andama saqatati rafiyatu awarafiyatu fil masjidil haram wastadamat biba'dil musolina aladina khanuhunaka wasani masatu minan wahiyya waqau hadisi tadas wa isi minan aindama sara malayinul uzajinah wajisril jamaroti fi minan liromil jamroti kazuz in minal haji asfara an maktailil adidi minal hujaji wasani masatu munan wahiyya hadis satu tadas wa ihsaniyati fi minan kanat natijatan muqabalatan ma'a masarofil haji qalla al awalu muhimun jidan khosatan limusrifina liyakunu qadirina alastahdamil logoti arbiyati atahaduhu wal matlabur ro'isiyu aladi yajibu an yamtalikahum musaripul haji sanian yajibu wa yajibu an yakunan dalilul hahi qadiran ala tahaddusi bilugotil arabiyati li'annahu fitanfidihi min haisut tasawuli wal idaratu tasriliyatu wa ansitatu la ibadati kulu dalika layan fosil wa anukilu gotil arbiyati salisan yastahjimu jami'ul ajanibi takriban alugota arbiyata min haisut tawasuli lidalika yajibu an yutkina dililal haji lugatal arbiyata wa tawaqwan lidlika yajibu an yakunna musrifu idon qadiran ala tasdamil logotil inni inlijiyati liyanahu fitanfidiha hunnaka idon man yastahdimu logotal inlijiyata walakin la tajalul logotul mufadolatu yastahdamu lugatil arbiyati robean yastahdimu jami'ul arabil lugatal arabiyata walakin yumkin ulil adidi minal arabi idan astagdamu lugatil inlijiyati liyanaha lugatun alamiyatun hada yakfi syukran laka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung diberi tugas untuk mewawancarai para jamaah haji atau orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk diwawancara? Iya, bersedia. Dan sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk direkam? Ya, boleh. Baik, langsung saja. Kapan Ibu melaksanakan ibadah haji? Waktu itu tahun 2015.
tahun Ya, 2015. ini sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun yang lalu ya. Ya. Ketika ibu melaksanakan ibadah haji, apakah diwajibkan atau diharuskan mempunyai modal berbahasa Arab? Tidak selalu. Jadi tidak perlu Ya, ya. tidak perlu. Lalu bagaimana cara ibu berkomunikasi dengan warga negara asing selain warga negara Indonesia? Ya. Yang pertama, kalau bahasa orang Arabnya tidak bisa mengerti bahasa kita, bahasa Indonesia, jadi kita menggunakan bahasa isyarat. Kemudian yang kedua, banyak di sana khususnya para pedagang orang Arab itu bisa mengerti bahasa Indonesia, malahan bahasa Sunda pun banyak ya. Contohnya kalau kita mau membeli barang-barang di toko-toko, jadi orang Arab bisa berbahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda pun ada ya. Malahan di tokonya di pas pintu masuk itu ada kata wilujeng suami. Ataupun kalau kita lewat-lewat jalan-jalan, jadi si pemilik tokonya suka bilang kadaria gitu ya. Jadi untuk membeli barang-barang di sana tidak susah ya, karena rata-rata sudah bisa bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Malahan di Raudhah juga ya, di Raudhah juga itu di depan Raudhahnya ada 3 bahasa, itu bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu ya. Makanya kita bangga menjadi bahasa Indonesia karena di Raudhah itu ada kata-kata bahasa Indonesia. Baik. Ya. Lalu pengalaman apa saja yang ibu dapatkan ketika ibu melaksanakan ibadah haji? Ya, yang paling mengesankan itu pengalaman yaitu waktu tahun itu 2015, karena ada kejadian atau musibah ya. Di antaranya ada 2 musibah. Yang pertama, kran di Mekah itu jatuh ya, kran yang tinggi jatuh. Kemudian yang kedua, waktu melempar jumroh, kan melempar jumroh itu 3 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama itu ada bentrokan ya, jadi diadu para jemaah, yang akhirnya itu banyak yang tewas ya, termasuk dari Indonesia banyak, malahan dari kelompok kami juga ada 67 yang meninggal. Jadi pas berangkat mah kapalnya penuh, kan isinya 400 jemaah haji. Pas berangkat mah penuh kapal teh. Ternyata waktu pulang nama kosong, yang atas dari kapal itu 3 tingkat ya, tingkat atas, tingkat tengah, tingkat bawah. Jadi yang atas itu kosong karena 67 orang meninggal. Jadi tidak hanya meninggal itu musibah bentrokan antar jemaah saja, tidak, tapi yang meninggal dunia pun yang usia sepuh ya, itu ada yang meninggal termasuk dari kelompok kami. Baik, mungkin cukup sekian ya Bu. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara Ya. dan sudah bersedia untuk direkam. Ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin cukup sekian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak sebelumnya, apakah tidak apa-apa bila percakapan pada kesempatan kali ini saya rekam? Insya Allah siap. Baik, langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Seberapa penting bahasa Arab dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh? Sangat penting bagi seorang pembimbing, khususnya seorang pembimbing. Kenapa? Karena interaksi kita di sana itu untuk mengurus jemaah, baik jemaah haji ataupun jemaah umroh, itu interaksinya yang digunakan adalah bahasa Arab. Sebab dalam pengurusan baik itu operasional, baik itu dalam kegiatan ritual ibadah, itu kita tidak terlepas dengan mengucapkan bahasa Arab. Kenapa? Karena kita langsung berhadapan, langsung berinteraksi dengan orang-orang Arab ya. Tapi memang diutamakan bahasa Arab, tapi setidaknya bahasa Inggris pun harus bisa. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah seorang pembimbing harus bisa berbahasa Arab atau tidak? Apakah penting atau tidak penting bagi seorang pembimbing?
sangat penting yang tadi saya sampaikan, sangat penting, bahkan itu menjadi syarat utama untuk bisa bahasa Arab, ya. Meskipun di sana itu ada bahasa Arab yang dipakai adalah bahasa Arab al-amiyah, bukan al-fusha, ya. Percakapan bahasa Arab yang dipakai di sana adalah bahasa Arab al-amiyah. Kita sebagai pembimbing wajib bisa bahasa Arab, ya. Tadi yang saya sampaikan, karena interaksi kita sebagai pembimbing itu dalam mengurus jemaah itu langsung berhadapan dengan orang-orang Arab. Bahkan bukan hanya orang Arab aja yang ada di sana, dari seluruh dunia, ya, pasti menggunakan bahasa Arab, ya. Tidak kalah penting juga dengan mengucapkan atau berinteraksi dengan mengucapkan bahasa Inggris. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara berkomunikasi dengan warga selain warga negara Indonesia? Nah, ini saya sampaikan nyambung dengan pertanyaan tadi. 90% yang dipakai percakapan selain bahasa orang Arab itu bahasa Arab. Ya, dalam pekerjaan apapun, mulai dari kita masuk dari bandara kita berangkat baik bandara Madinah ataupun bandara Jeddah, baik kita langsung ke Madinah ataupun ke Mekah, dengan pegawai apapun pasti yang kita gunakan bahasanya bahasa Arab, ya, meskipun itu bahasanya bahasa Arab al-amiyah, bahasa Arab percakapan, ya. Tapi tadi antisipasinya, ya, 40% itu bahasa Inggris, ya, tapi tetap diutamakan bahasa Arab. Nanti kita pengurusan jemaah, ya, mulai dari nanti berinteraksi dengan supir bis, udah nyampe supir bis kita masuk ke hotel untuk check in, kita berbicara interaksi dengan pegawai hotel menggunakan bahasa Arab, pengaturan koper, pembagian kamar dan lain sebagainya, interaksi koordinasi dengan pegawai hotel menggunakan bahasa Arab. Sudah itu kita nanti akan melaksanakan ritual ibadah, baik itu ibadahnya tawaf, sa'i, kita akan berinteraksi juga dengan orang-orang Arab. Baik selanjutnya, baik itu di Mina, baik itu Muzdalifah dan di Arafah, dan nanti itu malam Jamarot, Jamal Jumroh, itu kita bakal berinteraksi. Karena kita sebagai pembimbing atau pemimpin, otomatis kita harus menguasai bahasa Arab, ya, untuk mengendalikan jemaah, ya, untuk mengurus jemaah. Otomatis kita ada interaksi juga dengan orang-orang yang selain orang Arab, selain orang Indonesia. Jadi bahasa Arab ini sangat diutamakan, sangat dibutuhkan. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Apakah orang Arab sendiri ada yang tidak memakai bahasa Arab? Semua menggunakan bahasa Arab, khususnya orang Arab. Semua menggunakan bahasa Arab. Cuman orang Arab pun, ya, dikombinasi dengan bahasa Inggris, ya. Sebab memang antisipasi ketika ada orang asing yang datang ke Arab atau ke Arab Saudi yang tidak menggunakan bahasa Arab, yang dipakai itu adalah bahasa Inggris, bahasa internasional. Makanya mereka pun baik di resepsionis itu diutamakan orang-orang yang mereka mengucapkan bahasa Inggris itu di resepsionis hotel, atau di polisi pelayanan jemaah yang ada di Ka'bah, sa'i, atau polisi yang mengamankan jemaah baik di Mina atau di Arafah. Itu mereka antisipasinya selain menggunakan bahasa Inggris, bahasa itu pasti menggunakan bahasa Inggris, ya. Selain itu semuanya nggak ada interaksi antara berbeda negara, jarang yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan bahasa Inggris. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia untuk diwawancara. Dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.